Jadi di sini Cita lebih ke independen, terus bertemu dengan tim-tim yang hebat yang sudah biasa kalau ngomongin tak sempurna ini ya lagunya memang ya Cita memang manusia yang tak sempurna. Semua manusia itu nggak sempurna. Tempatnya kurang, ada lebihnya, ada kurangnya. Tapi lagu ini tentu pengennya menyempurnakan karir Cita di dunia musik industri ini. Karena kalau ngomongin masalah kepuasan, Cita sudah sangat puas ya untuk bisa melangkah. Artinya dalam artian Cita bukan pindah genre ya, Cita kayaknya berang gitu kan, keluar dari zona nyaman Cita, dan Cita memberanikan diri. Akhirnya hari ini terjadi. Awal kepikiran untuk membuat lagu pop seperti apa sih Pak? Ya karena sebenarnya awalnya karena dulu nyanyi pop, terus kemudian kejebur di dangdut, terus melihat dan merasakan bisnis dangdut tuh, bisnis musik di dangdut tuh agak sedikit sulit gitu. Sebenarnya agak kekapokan juga ya di dunia dangdut kemarin gitu, karena sempat buka label dangdut juga. Terus akhirnya ya udah deh, Cita coba di pop gitu, dan ternyata Cita dapat manajemen baru, terus tim baru, dan mereka ternyata mau untuk support Cita di lagu pop ini. Apa yang buat Apa sih? Maksudnya dalam hal apa nih Mbak? Apa karena kapok udah nggak ada yang mau milih dangdut lagi atau gimana gitu Mbak? Iya, kemarin sempat buka label musik dangdut, isinya penyanyi dangdut hampir semua. Terus kayak ya ada beberapa problem yang Cita rasain, bahwa secara pembagian keuangan, administrasi agak sedikit berbeda. Terus juga kebebasan dalam berekspresi sebagai penyanyi juga beda gitu. Jadi di sini Cita lebih ke independen, terus bertemu dengan tim-tim yang hebat yang sudah biasa mungkin puluhan tahun di dunia pop. Jadi mereka juga support Cita, dan ya udah jalan begitu aja gitu. Dan tapi juga Cita merasa bahwa mungkin Cita belum bisa sekeren penyanyi-penyanyi pop yang sudah ada saat ini, tapi Cita berusaha. Artinya dalam hal nominal nih Mbak, penyanyi dangdut lebih, maksudnya penyanyi dangdut Bukan, ini masalah intern aja sih, lebih kepada pribadi Cita sih, kayak ke secara mentality ya. Karena kemarin sempet nyanyi dangdut turun naik itu intern Cita. Tapi kalau misalkan di luar melihat Cita bahwa Cita sayang banget sih, lu dulu kan lu di dangdut udah ada namanya apa segala macam gitu. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang Cita nggak nyari nama, Cita pengennya passion Cita nih bisa dikeluarin, passion Cita nih bisa Cita luapkan gitu loh. Berarti merasa terkekang kemarin ketika nyanyi dangdut ya? Bukan terkekang, lebih kepada mungkin Cita merasa Cita berusaha keras belajar, tapi Cita rasa kayaknya kok nggak ada kemajuan di diri Citanya gitu loh. Gitu. Jadi Cita sebagai manusia ya pengennya lebih berkembang dong gitu, berkembang ke arah yang lebih baik. Dan terus ketika Cita mulai cover lagu segala macam, dan ternyata mereka seneng banget Cita ada di pop, terutama dari fans Cita gitu, dari followers Cita, mereka tuh nungguin banget kapan dong lagu popnya keluar gitu. Dan inilah harinya gitu, dimana Cita sebenarnya ini baru start, makanya lagunya bisa dibilang tak sempurna. Kak Cita, tadi kan dikabarkan pas pembuatan MV di New York itu kan melibatkan tim dari luar. Ya. Ada kesulitan nggak sih? Nggak ada, karena mereka teman-teman Cita, teman kayak dulu pernah project bareng di tahun 2017, tapi juga Cita waktu itu beda genre karena label yang ngurusin segala macam. Nah sekarang tuh bener-bener Cita terjun langsung, Cita yang menghubungi mereka sampai ngedirect mereka seperti apa, itu Cita sendiri. kenapa memilih ke New York sih Mbak? Kan istilahnya Indonesia lebih luas juga nih, kenapa lebih memilih ke New York?
Pertama, Cita juga pengen memperkenalkan ke mereka bahwa ini Cita udah pindah genre nih, bukan pindah sih, lebih kepada ini Cita mau berkembang nih ke pop gitu. Dan pop itu kan di sana betul-betul udah makanan buat mereka gitu loh. Nah, terus kedua, Cita sambil jalan-jalan juga karena udah 2 tahun pandemi itu kita nggak bisa jalan keluar gitu. Dan untungnya karantinanya baru cuma 3 hari, jadi kayak ya udah deh kesana aja sekalian daripada sekarang main tapi cuma belanja tas, belanja baju yang nggak ada value-nya. Mendingan kita di sana belanja sesuatu, invest sesuatu yang kayak ya karya gitu loh, karya yang bener gitu, bukan yang kayak buat jalan-jalan doang. Karena selama ini keluar negeri cuma jalan mulu, belanja mulu, ngapain gitu loh. Mending sekarang spend money untuk yang lebih baik. Anyway, terima kasih kakak pertama Cita menyandang disability. Karena dia waktu itu beliau step panas, jadi kakinya nggak bisa jalan. Jadi pada saat Cita ngobrol sama penulis lagunya, dia bilang lagu ini terinspirasi oleh perempuan yang mempunyai disability gitu. Dan Cita terketuk, hati Cita kayak gitu. Kita di genre dangdut mungkin ada di dangdutnya kayak contoh Lesti bisa menyampaikan lagu-lagu yang dalam gitu. Dan Cita sendiri, Cita tahu kapasitas Cita berawal dari pop gitu. Kalau untuk ngulik dangdut lagi dan memperdalam dangdut lagi kayaknya agak sedikit susah untuk Cita menyampaikan. Jadi Cita merasa bahwa apakah di pop ini Cita bisa menyampaikan lagu ini, karena music is universal language. Jadi buat Cita kayak kenapa enggak gitu loh. Tapi bukan berarti Cita melupakan dangdut. Cita masih tetap akan menerima apabila ada tawaran dangdut lagi. Di luar negeri tuh Lumayan lah. kisaran Beli lagunya doang. iya, sampai berapa lagu beli lagunya. Ini gambaran beli lagunya ya. Iya. Kalau bukan jadi ngomongin angka, ini pasti manajer deh yang ngomongin angka. Ya kan jalan sendiri ke sana, angkanya Ya langsung. juga sih. Mereka nggak tahu. Satu lagu itu 15.000 dolar gitu. Tapi ini lagu dari sini yang tak sempurna. Tapi kan Cita kemarin bikin 2 lagu dan nanti mungkin soon akan kita rilis karena video klipnya juga udah mau selesai. Jadi ini semua sebenarnya udah dipersiapkan untuk mini album ke depannya gitu. Kalau untuk produksiannya segitulah. Lumayan bisa beli mobil. Tapi Udah. yang dibeli lagunya katanya beli lagu dari salah satu rapper di sana. Manajemen di sana, distributor. Jadi ini salah satu distributor untuk beberapa label di Hollywood. Itu lagu yang mana Mbak? Maksudnya dengan Ada siapa? nanti soon. Makanya aku bilang ini step by step. Aku nggak mau kayak terlalu langsung berbeda gitu. Aku maunya ini pelan-pelan aja gitu loh. Karena nggak cuma sekali nih mau bikin lagu popnya gitu. Akan ada lagu pop selanjutnya gitu. Jadi tunggu aja. Berarti bisa dibilang kamu nih lagi mempersiapkan branding kamu sebagai penyanyi pop, bukan pedangdut lagi. Enggak. Karena sebanyak itu yang udah kamu siapkan. Kalau project dangdutnya gimana? Sebenarnya Cita bukan branding ke penyanyi pop, tapi Cita branding ke penyanyi. Jadi Cita bisa nyanyi apa aja, Cita mau nyanyi apa aja gitu. Karena sebelumnya pun Cita sudah pernah berkolaborasi dengan band reggae yang sebelumnya Stephen Coconutris di album terbarunya dia, beliau baru meninggal kemarin. Jadi debut terakhirnya beliau adalah bersama aku di albumnya dia. Terus sebelumnya udah ada Endang Sukamti juga. Terus itu sudah sebenarnya udah mulai menata untuk akhirnya bikin single lagu pop ini. Kita berubah ke pop, ada merubah penampilan juga nggak sih? Penampilan pop kan penampilan penampilannya ada perubahan juga nggak? Nah ini yang dipertanyakan Cita ke manajemen, karena kenapa mereka akhirnya menerima dan mau mensupport, karena memang
sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali sih dari Cita gitu. Cita yang dulu sama yang sekarang sebenarnya sama aja gitu. Karena kalau secara image ya balik lagi itu tergantung kitanya juga gitu. Tapi dangdut mau pop menurut Cita nggak ada bedanya gitu. Yang bedanya hanya gara-gara gimana nyanyinya aja gitu. Tapi penampilan nggak akan berubah sama sekali ya? Enggak, ini ada perubahan nggak? Itu sih lebih anggun. Kan lagunya anggun. Tapi kalau untuk vokal gitu Mbak, kayak kan masih kata tadi ada yang bilang vokal Mbak masih ada sedikit yang Cengkoknya. gitu. Nah, Mungkin untuk orang yang biasa dengerin Cita lagu nyanyi dangdut, mungkin pas Cita nyanyi lagu pop dia akan berpikir kok ada dangdutnya sih, padahal itu karakter. Itu karakter, jadi mau Cita rubah bagaimanapun ya itu karakter, karena bukan Cita mengambil keputusan ini bukan kayak keputusan yang cuma main-main doang. Cita juga berkonsultasi sama orang yang betul-betul ahli dan profesional di bidang tarik suara. Artinya Cita les vokal juga, dan Cita menanyakan juga ke dia gimana nih cara ngambil suara, ya karakter lo memang di situ. susah nggak sih Mbak istilahnya melakukan perubahan ke vokal dangdut ke pop gitu Mbak? Susahnya justru dari dulu yang pop pedangdut, sekarang ke pop lagi. Jadi kayak harus transisinya itu harus betul-betul kayak Cita harus mengadaptasi dari mulai kita biasa harus dengerin lagu dangdut, sekarang dengerinnya kebanyakan lagu-lagu pop, terus mempelajari lagi gimana teknik vokal segala macam, dan itu lumayan agak sedikit panjang ya gitu, dan ini masih proses juga gitu. Berapa lama udah vokal latihan vokal Mbak? 4 bulan lah. 4 bulan. Itu demi mengubah Bukan mengubah, demi Cita tahu gimana teknik lagu pop itu sendiri. Iya, itu sebenarnya curcol sih lagu ini. Kayaknya bukan Cita doang sih. Semua orang pasti merasain yang namanya pernah bertepuk sebelah tangan. Jadi suka dan sayang sama orang, tapi orang itu nggak sayang. Terus lagu ini meaningnya tuh kayak ya udah kalau orang itu udah nggak sayang, ya jangan ditahan-tahan, lepasin aja gitu. Karena pasti akan ada yang lebih baik dari orang itu. Kalau sekarang ada yang menahan. Hah? Kalau sekarang udah ada yang menahan lagi. Nggak ada, lagi kosong. Kenapa trauma yang kemarin masih atau gimana? Lagi fokus di sini sih sebenarnya, fokus ke bikin album yang apa ya, nggak ada ekspektasi di dalam album ini, tapi Cita pengen fokus untuk bisa apa ya, pengen muasin diri sendiri aja gitu. Oh ya, Cita bisa nih gitu bikin album dan independen.